Halo sobat-sobat para pecinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film Intouchable yang dirilis pada tahun 2011. Film ini dimulai di sebuah rumah mewah. Felipe merupakan bangsawan yang sangat kaya. Di sini asisten Felipe mencari seseorang yang dapat mengurus Felipe. Tiba-tiba, Dries yang tidak sabar langsung masuk ke ruang wawancara dan langsung memberikan secarik kertas kepada Felipe untuk memintanya menandatangani kertas itu agar dana bantuan dari pemerintah itu dapat cair. Felipe yang melihat tingkah Dries yang terus terang mulai tertarik untuk memperkerjakan Dries. Dries yang ingin pulang, ia sempat mengambil telur hias milik Felipe. Scene berpindah di mana Dries pulang ke rumahnya. Di sini terlihat Dries mempunyai banyak adik. Ibunya Dries pun pulang. Ibunya Dries langsung mengusir Dries karena telah menghilang selama 6 bulan tanpa kabar dan tetap menjadi pengangguran. Keesokannya, Dries kembali ke rumah Felipe untuk mengambil kertas itu, tetapi Felipe tiba-tiba memberikan tawaran kepada Dries untuk bekerja menjadi perawat pribadi Felipe selama 1 bulan. Dries pun menyetujuinya karena ia telah diusir oleh ibunya. Dries pun memulai tugasnya menjadi perawat pribadi. Karena pertama kali bekerja, Dries banyak melakukan kesalahan, seperti ketiduran saat menunggu kaki Felipe dipijit, memberikan sampo di kaki Felipe, dan sengaja menuangkan air panas ke kaki Felipe karena penasaran. Dries di sini menolak untuk membersihkan pantat Felipe karena ia merasa jijik, yang pada akhirnya pekerjaan itu dikerjakan oleh perawat lain. Dries pun melanjutkan pekerjaannya sebagai perawat Felipe. Pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Poubelle. Non, avocat. Bon appétit. Oh, Pardon. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9h, Philippe vous attend. Scene berpindah di mana Dries ditugaskan untuk membawa Felipe ke pameran lukisan. Dries pun membawa Felipe dengan menaiki mobil yang mewah. C'est-à-dire... Di sini Dries bertanya kepada Felipe, "Mengapa kamu begitu tertarik dengan lukisan ini?" "Ini hanya lukisan abstrak," ujarnya. Felipe memutuskan untuk membeli lukisan itu dengan harga 700 juta. Dries pun kaget dan bingung. Tetapi karena Felipe kaya, Dries pun membiarkannya. Scene berpindah di mana Felipe bertemu dengan temannya. Ia memberitahu kepada Felipe bahwa Dries baru saja bebas dari penjara selama 6 bulan karena ketahuan mencuri. Felipe pun memberitahu kepada temannya bahwa Dries tidak seburuk seperti apa yang kamu katakan. Dries pintar untuk menghibur orang. Pada malam harinya, Dries diberitahu oleh pengurus lainnya bahwa Felipe sering menulis surat cinta untuk seorang wanita yang bernama Eleanor. Dries tidak sengaja melihat Felipe sesak nafas akibat efek samping dari pengobatannya. Dries pun langsung membawa Felipe keluar untuk mencari udara segar sambil mengelilingi kota Paris. Mereka pun berbincang di suatu kafe.
Dries bertanya kepada Filipe tentang wanita yang bernama Eleanor dan bagaimana Filipe dapat bermesraan dengan wanita padahal bagian leher sampai ke bawah kakinya semua mati rasa. Filipe memberitahu bahwa ia dapat terangsang lewat telinga. Filipe bercerita bahwa dulu istri meninggal karena keguguran dan umurnya paling lama hanya berumur 70 tahun. Filipe memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yang bernama Elisa. Mereka pun berbincang sangat lama di kafe tersebut. Filipe memberitahu kepada Dries bahwa ia ditetapkan sebagai perawat tetap Filipe. Filipe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice. Tetapi Dries memberitahu bahwa dia tidak mencurinya. Padahal dalam hati Dries, ia lupa ia meletakkannya di mana. Keesokan harinya, Dries merasa gemas terhadap hubungan Filipe. Ia pun langsung menelepon Eleanor dan langsung memberikan kepada Filipe. Yang akhirnya Filipe dan mengobrol dengan Eleanor. Saat menonton orkestra, Dries memberi support kepada Filipe dengan memberitahu bahwa Filipe jangan merasa minder terhadap kekurangannya. Karena menurut Dries, Filipe masih terlihat tampan ketimbang orang yang di sebelahnya. Momen kebersamaan mereka pun membuat hubungan mereka semakin dekat. Scene berpindah di mana Dries membuat lukisan secara abstrak miliknya. Tugas-tugas yang dilakukan Dries dalam mengurus Filipe semakin hari semakin baik. Je dis pas que je le mettrai. Faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas, là, c'est pas possible, là. Filipe menceritakan kepada Dries bahwa di keluarganya yang merawat dirinya sebagai orang yang sekarat. Tetapi berbeda dengan Dries. Dries merawat Filipe layaknya manusia normal. Di ulang tahun Filipe, Dries sengaja mengajak para tamu di sana untuk berjoget. Dries berjoget di depan Filipe yang bertujuan agar Filipe terhibur. Filipe pun tertawa lepas melihat tingkah laku Dries. Dries membawa Filipe ke kamar tidurnya karena acara sudah selesai. Dries memberikan surat balasan dari Eleanor bahwa Eleanor akan ke Paris untuk menemui Filipe dan juga mengirimi fotonya. Filipe yang merasa sangat bahagia tidak bisa tidur pulas. Beberapa hari kemudian, hari yang dinantikan telah tiba. Filipe bersiap bertemu dengan Eleanor didampingi oleh perawatnya. Filipe yang grogi dan takut kecewa dengan penampilannya, Filipe pun langsung meninggalkan tempat itu. Selagi ia melewat pintu keluar, Eleanor masuk ke dalam kafe tersebut. Filipe dan Dries menaiki pesawat pribadi Filipe untuk menghabiskan waktu dengan keliling dunia bersama, layaknya seorang sahabat. Mereka pun pulang ke rumah Filipe. Filipe bertanya kepada Dries tentang kehidupan masa lalu Dries. Dries menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah tidak mempunyai orang tua dan di umur 8 tahun ia diadopsi oleh bibinya. Nama asli Dries adalah Bakari. Filipe merasa sedih mendengar masa lalu Dries. Filipe menyuruh Dries untuk berhenti dan fokus untuk memperbaiki kehidupannya. Filipe memberitahu kepada Dries bahwa perawatan yang dilakukan oleh Dries sangat memuaskan. Dan demi sahabatnya, ia harus rela melepaskan Dries. Dries pun bersiap meninggalkan tempat itu. Perawat di sana seakan sedih melihat Dries harus meninggalkan tempat ini. Dries pun meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, Dries melamar pekerjaan di kantor pengiriman barang sebagai seorang kurir. Di sisi lain, Filipe sudah menemukan perawat pribadi baru. Tetapi Filipe sikapnya sangat dingin. Saat malam hari, Filipe merasa sesak dan perawat pribadinya ingin membawanya pergi ke dokter. Tetapi Filipe menolak. Perawat lain langsung menelpon Dries untuk memintanya kembali bekerja menjadi perawat Filipe. Malam harinya, Dries ke depan kamar Filipe
untuk melihat keadaan Filipe. Dries meledek penampilan Filipe yang mempunyai jenggot dan kumis. Filipe pun merasa bernostalgia. Dries mengajak Filipe ke pantai untuk mencari udara segar dan melihat pemandangan indah. Dries pun mencukur jenggot dan kumis Filipe. Dries membawa Filipe ke sebuah restoran untuk makan siang. Tetapi Dries memberitahu kepada Filipe bahwa ada orang spesial yang datang dan ia mengembalikan telur yang ia curi. Filipe pun merasa gugup dan ternyata orang itu adalah Eleanor. Filipe merasa sangat senang. Dries yang melihat Filipe dari kejauhan, ia berkata, "Ini adalah kado terakhir dariku. Selamat tinggal sahabatku." Film pun selesai. Demikian cerita dari film Intouchable. Film ini sangat bagus karena ini menceritakan persahabatan yang saling melengkapi satu sama lain, dan chemistry mereka juga terasa pas dan tidak berlebihan, sehingga di beberapa momen mampu membuat kita ikut terbawa suasana ke dalam film tersebut.